إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله jamaah salat Jumat, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Dalam agama kita, agama Islam, kita diajarkan untuk melakukan keadilan dalam segala sisi-sisi kehidupan kita. Keadilan merupakan azas yang sangat penting dari pokok-pokok dan prinsip-prinsip agama kita, sehingga Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Di dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jal berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil sekalipun kepada kerabat yang dekat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan bahwa Allah mencintai mereka yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sehingga adil merupakan maqasid ar-risalah, salah satu dari tujuan-tujuan risalah Islam. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar menyatakan, wa umurun nas tastaqimu fid dunya ma'al 'adl alladhi fihi al-ishtirak fi anwa'il itsm. Urusan manusia akan tegak di dunia ini bila ada keadilan, sekalipun ada padanya sebagian dosa-dosa. Walihada qil, sampai dikatakan, innallaha yuqimu ad-dawlatal 'adilah wa in kanat kafirah, sesungguhnya Allah akan menegakkan suatu negeri yang menjalankan keadilan sekalipun itu negeri kafir. Beliau pun mengatakan, wa dzalika annal 'adla nidhamu kulli syai', hal itu dikarenakan keadilan merupakan aturan segala sesuatu. Fa idza uqima amrud dunya bi'adlin qamat, sehingga bila urusan dunia ini ditegakkan dengan keadilan, maka ia pun akan tegak. Wa illam yakun li sahibiha fil akhirati min khalaq, sekalipun orang yang melakukannya tidak mendapat apa-apa di akhirat kelak. Inilah pentingnya suatu keadilan
yang dengannya akan menegakkan segala urusan. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Oleh karena itu di sini pada kesempatan yang mulia ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi tema-tema penting dalam sikap adil kita sebagai seorang muslim. Yang pertama tentunya adalah al-adl ma'allah. Kita bersikap adil terhadap Allah Azza wa Jal, yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tidak berbuat syirik kepadanya, karena perbuatan syirik merupakan kezaliman terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal, yang itu merupakan lawan daripada keadilan. Allah Azza wa Jal berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Allah Azza wa Jal berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Maka keadilan bermula dengan pengakuan kita terhadap hak Allah Azza wa Jal dalam ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, al-adl ma'an nafs. Sikap adil kita terhadap diri-diri kita sendiri. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Diri kita juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Hak tersebut kita mesti bersikap adil terhadap diri-diri kita, dan kita tidak boleh menzalimi diri-diri kita. Jangan sampai seorang manusia membebani dirinya sesuatu yang ia tidak mampu menanggung beban tersebut. Demikian pula di antara sikap adil terhadap diri kita sendiri adalah kita memberikan dan menyesuaikan, menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan agama dan tuntutan-tuntutan dunia. Di satu sisi kita perhatikan kepentingan kita dan kebutuhan kita kepada hal-hal duniawi, namun itu semua demi kepentingan kita di akhirat kelak. Ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, dua-duanya merupakan hak jiwa kita yang harus kita penuhi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Rabbmu punya hak terhadap dirimu, keluargamu punya hak terhadap dirimu, jasadmu juga punya hak terhadap dirimu, maka berikan hak masing-masing. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, ayyuhal muslimun rahimakumullah, adalah sikap adil kita kepada keluarga kita dan karib kerabat kita. Telah kita baca hadis sebelumnya bahwa Nabi SAW mengatakan wali ahlika 'alaika haqqan, dan sungguh keluargamu memiliki hak terhadap dirimu. Maka ayuhal muslimun, kita memiliki keluarga dan karib kerabat. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kemudian ring berikutnya karib kerabat kita, masing-masing punya hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita tunaikan hak-hak mereka. Karena itu dalam kita bermuamalah harus memperhatikan hak-hak tersebut dan kita penuhi hak-hak itu, serta dengan itu kita menjauhi sikap-sikap kezaliman terhadap karib kerabat kita dan keluarga kita. Ayuhal muslimun rahimakumullah, bahkan Nabi SAW secara khusus mengatakan kepada seorang sahabat, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan bersikap adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Hal itu ketika seorang sahabat radhiyallahu an ingin memberikan kepada salah satu dari anak-anaknya suatu pemberian yang ia tidak beri anak-anak yang lain, maka Nabi SAW
ketika diminta untuk bersaksi, menjadi saksi atas pemberian tersebut, beliau pun mengatakan, atushhiduni ala jaur, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai saksi pada suatu perbuatan yang itu merupakan kecurangan, kezaliman? Maka Nabi kemudian berkata, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, sikap adil juga harus dilaksanakan pada ranah hukum. Ketika seseorang menetapkan suatu hukum, seorang hakim menetapkan suatu hukum, di sini tentu sangat-sangat perlu untuk memperhatikan keadilan dan jangan sampai terjadi suatu kezaliman dengan mengambil hak orang, tidak memberikan hak tersebut kepada orang yang punya. Menjauhi sikap-sikap muhabat, pilih kasih, atau apalagi menjauhi pengaruh-pengaruh karena suap menyuap. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan tentang hal ini di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian an tu'addul amanat, untuk memberikan amanat-amanat ila ahliha, menyampaikannya kepada orang-orang yang memiliki amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, dan bila kalian menghukumi di antara manusia, an tahkumu bil 'adl, agar kalian menghukumi dengan cara yang adil. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, selanjutnya termasuk sesuatu yang kita harus perhatikan keadilan kita adalah kepada semua manusia, bahkan tanpa kita menghususkan sikap adil kita kepada kaum muslimin, di mana Islam menganjurkan kepada kita untuk berlaku adil kepada siapapun. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang kita sebutkan di awal khutbah ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian, menyeret kalian untuk tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan bila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil walaupun kepada kerabat dekat. Telah terjadi peristiwa-peristiwa hukum di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di zaman para khalifah radhiyallahu anhum ajma'in. Terjadi peristiwa hukum antara muslimin dan selain muslimin, dan kita melihat bagaimana para qadhi muslimin, hakim-hakim muslimin, mereka tetap bersikap dengan adil sekalipun kepada orang Yahudi atau orang kafir yang lain. Dan subhanallah, ternyata dengan sikap-sikap adil tersebut membuat orang-orang Yahudi atau non-muslim menjadi tertarik, dan pada akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Itulah keindahan Islam, itulah keadilan Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa bersikap adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله. Berbicara tentang sikap adil, di sana masih ada wilayah-wilayah yang kita harus bersikap adil padanya. Terkait dengan hukum, di samping seorang hakim, dia harus menghukumi dengan sikap dan hukum yang adil. Maka di sana juga ada para saksi, yang seorang saksi pun harus bersaksi dengan adil. Oleh karena itu, kita dapati dalam sebagian hadis Nabi SAW, beliau melarang persaksian-persaksian dari orang-orang yang dicurigai ia tidak bisa bersaksi dengan adil. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam ayatnya, wa aqimus syahadata lillah, tegakkan syahadah, persaksian itu lillah, benar-benar karena Allah. Nabi SAW mengatakan dalam suatu riwayat dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah. Tidak diperkenankan persaksian seorang pengkhianat laki-laki maupun wanita. Wala majludin haddan, tidak pula diterima persaksian seorang yang pernah dicambuk karena hukuman had. Waladhi gemrin ala akhih, tidak boleh pula persaksian seorang yang punya sifat kedengkian atau permusuhan terhadap saudaranya. Wala dhaninin fi wala'in wala qarabah, tidak pula orang-orang yang diduga ada hubungan wala, kewalian atau qarabah, kekerabatan. Walal qani' ma'a ahlil bait, tidak pula diterima persaksian seorang pembantu untuk keluarganya, untuk keluarga yang ia mengikutinya. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa perhatiannya Islam dengan keadilan, kehati-hatian hukum Islam untuk mewujudkan suatu keadilan. Di mana disebutkan di sini beberapa golongan yang sebagiannya memang diduga kuat ia tidak bersaksi dengan adil, atau sebagiannya mungkin sekali ia orang yang baik tapi tetap ada unsur-unsur yang mengkhawatirkan sehingga tidak diterima. Disebutkan yang pertama adalah seorang khain atau khainah, pengkhianat. Seorang pengkhianat telah memiliki suatu cap yang tidak baik. Mungkin saja dalam suatu peristiwa hukum dia bersikap dengan baik, dengan benar, namun karena suatu sifat yang melekat pada dirinya, yaitu khianat, menjadikan ia tidak diterima persaksiannya. Seorang yang dicambuk karena hukuman had, dia pun demikian, ia telah melakukan suatu kesalahan. Bisa saja kesalahannya terkait dengan suatu tuduhan seorang qadhif yang dia memang cacat di dalam persaksiannya, sehingga orang yang dicambuk karena suatu hukuman had juga tidak diterima persaksiannya. Seorang yang memiliki sikap dengki, iri, sifat tersebut ia bersaksi untuk melawan saudaranya, yakni sesama muslim. Bisa saja dia saat itu jujur, saat itu benar, namun ketika diketahui dia adalah orang yang punya kedengkian terhadap saudaranya, ia punya permusuhan terhadapnya, maka di sini membawa suatu kecurigaan bahwa ia akan bersaksi dengan tidak adil, maka tidak diterima persaksiannya.
Demikian pula orang-orang yang diduga ada hubungan kekerabatan. Mungkin saja dia akan berbuat adil, dia akan jujur, tapi sekali lagi adanya hubungan kekerabatan tersebut membuat curiga bahwa ia bisa saja bersaksi dengan tidak adil. Demikian pula al-qani', seorang pembantu, dia bersaksi demi keuntungan orang yang dia ikuti, suatu keluarga yang dia ikuti, maka ini pun membuat suatu kecurigaan sehingga persaksiannya tidak diterima. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ini suatu hadis sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa kehati-hatiannya ajaran agama kita Islam dalam menjaga keadilan dalam suatu hukum. Yang jelas ayyuhal muslimun rahimakumullah, keadilan merupakan suatu tonggak yang sangat-sangat utama masuk dalam segala sisi kehidupan kita. Karena itu ayyuhal muslimun rahimakumullah, hendaknya kita betul-betul mencanangkan pada diri-diri kita untuk berusaha betul-betul menegakkan suatu keadilan dan menjauhi kezaliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa lisanan dhakiran wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka qawlal haqq fil ridha wal ghadab. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqana lil 'adl fi jami'i umurina wa na'udzubika minadh dhulm fa innahu dhulumat yaumal qiyamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.